Halo semuanya, selamat datang kembali di Satya Siniar bersama gua Aufa di sini. Jadi ini adalah episode kedua dalam bentuk format video setelah kemarin di episode yang pertama kalinya muncul dalam format video di YouTube, gua udah membahas tentang apa yang gue pelajari dari film Superman. Hari ini kita ketemu lagi guys, seperti yang udah gue bilang di episode sebelumnya. Kalau Satya Siniar itu akan tayang di setiap hari Minggu. Kalau kalian yang pengen ngedengerin versi audionya aja, kalian bisa cek di Spotify. Langsung cari aja di kolom search Spotify Satya Siniar, nanti bakal langsung keluar di situ. Atau kalian kalau gak mau ribet langsung bisa klik link yang ada di deskripsi yang udah gue cantumin biar bisa langsung ngebuka si podcastnya di Spotify. Dan kalau kalian yang lebih betah nonton versi video kayak gini bisa lanjut tonton sampai habis. Dan gue upload juga di hari yang sama, Sabtu dan Minggu di YouTube Aufa Satya. Oke? Jadi hari ini gua mau membahas sebuah topik yang munculnya dari gua selesai membaca sebuah buku, guys. Gua mau cerita sedikit dulu. Jadi biasanya emang gua kalau menemukan pertanyaan-pertanyaan dalam kepala ataupun topik-topik obrolan yang muncul di dalam kepala itu biasanya ke-trigger-nya ketika gua baru selesai nonton film lah, kayak kemarin contohnya kan gua ngebahas tentang apa yang gua pelajari dari film Superman itu. Dan yang lainnya adalah dari selesai gua membaca buku, seperti yang mau gua omongin di episode hari ini. Nah, di episode hari ini itu gua mau membahas sebuah topik di mana gua mendapatkan topik ini dari buku novelnya Bang Raditya Dika yang berjudul Timun Jelita. Di mana itu adalah novel terbarunya Bang Radit, gak baru-baru amat sih, maksudnya udah lumayan cukup ada jarak waktunya lah dari hari ini ke waktu pertama rilisnya, cuman itu novel dia paling baru lah gitu. Nah, di Timun Jelita itu kan Bang Radit ngeluarin ada 2 volume buku novel ya, volume 1 dan volume 2. Dan topik yang gue temukan ini berasal dari bukunya di volume kedua. Jadi gue mau cerita sedikit dulu tentang apa topiknya. Jadi di buku Timun Jelita itu di volume 2 itu ada sebuah cerita di mana kalau si karakter utamanya di buku tersebut atau si Jelita ini menemukan sebuah lagi, seorang cowok guys, sorry. Kok sebuah anjir? Seorang cowok yang random gitulah. Ini, gua mencoba mengingat-ingat lagi ya ceritanya, mungkin nggak sepenuhnya literally benar kayak begitu ceritanya, tapi ini yang gue ingat. Soalnya bukunya udah cukup lama gua bacanya, jadi baru gua tag, episode ini kan sekarang. Jadi ini gua masih menceritakan dari apa yang masih gue ingat lah, nggak benar-benar sama kayak yang ada di bukunya. Kalian kalau mau tahu kayak gimana ceritanya, silahkan beli aja bukunya, guys. Jadi di situ tuh si Jelita ketemu sama seorang cowok, di mana seorang cowok itu di situ, ingin mencoba terlihat keren lah di depan si Jelita, dengan cara menjadi orang lain gitu. Dalam, hal ini adalah dia tidak menjadi dirinya sendiri gitu maksudnya. Nah, di situ tuh kan ceritanya mulai tuh terus berkembang apa segala macam, sampai pada akhirnya si Jelita nih tahu kalau dia ini orang aslinya nggak kayak begitu gitu. Tadi dari pertemuan awal itu si Jelita ngelihat si cowok itu kayak gitu, adalah itu dia cuman pura-pura aja guys, bukan diri aslinya kayak begitu. Nah, setelah gua baca itu tuh gua ngerasa kayak ini relate banget sama apa yang dialamin oleh banyak anak muda maybe di zaman sekarang ya. Karena kan kita saking gampangnya menemukan orang baru lewat sosial media gitu dengan banyaknya platform sosial media seperti sekarang, kita tuh justru lebih sering memperlihatkan, image kita yang bukan di dunia nyata gitu. Jadi kita tuh kadang punya 2 image nih, yang di dunia nyata yang benerannya kita kayak gimana, sama di sosial media kita kayak gimana. Nah, itu tuh sering kali terjadi gitu di dunia nyata, guys. Maksudnya ada cowok dan cewek ketemu dari sosial media nih, atau mungkin dari aplikasi dating gitu-gitu. Cuman ketika ketemu kok beda gitu ketika pas mereka di chat atau gimana. Ya karena problemnya adalah mereka gak jadi diri sendiri gitu. Mereka berusaha terlihat keren di hadapan si pasangannya agar bisa diterima gitu. Padahal kan sebenarnya untuk bisa diterima sama ya orang yang lu mau kan gak harus begitu caranya kan, cukup jadi diri sendiri aja. Ini pula yang dialami oleh si Jelita di cerita itu tadi. Dan si Jelita ini ngasih sebuah apa ya, sebuah pesan lah buat pembaca gitu, salah satunya, ngenanya di gua nih bahwa, ya mending kalau lu pengen, memikat orang gitu lebih baik,
cara terbaik adalah justru menjadi diri sendiri aja. Karena ngapain lu, menjadi seseorang yang gak lu mau gitu nih, misalnya kepribadian yang sangat berbeda banget dengan lu, tapi kalau outputnya gak berhasil ya buat apa juga gitu. Jadi dan mungkin kalau yang ngerasa kalian, aneh gitu dengan apa yang kalian lakukan gitu, misal kalian udah mencoba menjadi diri sendiri nih, cuman di-judge sama orang lain itu aneh gitu, "Ih, ini orang kenapa sih?" Mungkin itu bukan kalian yang aneh guys, tapi justru orang lain itu. Bukan berarti gue menjelekkan orang lain itu ya, maksudnya kalian belum nemuin orang yang bisa ngertiin kalian aja gitu sebenarnya. Jadi menurut gua kalian lebih baik tetap terus menjadi diri sendiri gitu. Kalau ada orang lain yang gak nerima diri lu sendiri itu ya gak apa-apa, berarti itu dia bukan orang yang bisa nerima lu, belum ketemu aja sama orang yang bisa nerima lu dan bisa ngertiin lu guys. Itu gitu. Jadi ketika gua baca buku tersebut tuh gua seakan kayak tertampar oleh realita. Anjay. Iya kasarnya begitulah ya. Maksudnya kayak gua jadi keinget lagi juga sama diri gue sendiri nih. Apa jangan-jangan selama ini gue juga begitu ya, tanpa gue sadari gitu. Dan akhirnya setelah baca itu, akhirnya gue meyakini gitu kalau jadi diri sendiri ya itu adalah hal terbaik gitu, untuk apapun itu ya. Untuk lu pengen mengikat pasangan, mencari teman baru, atau apapun itulah pokoknya jadilah be yourself di depan banyak orang gitu. Kalau ada orang yang gak bisa nerima lu ya gak apa-apa, emang realitanya begitu, gak semua orang bisa nerima lu, gak semua orang frekuensinya sama kayak lu. Jadi kalau lu misal dianggap aneh sama satu orang, jangan jadiin itu beban pikiran. Kan masih banyak orang lainnya yang bisa aja nerima lu kan, cuman lu belum ketemu aja. Begitu guys maksudnya. Dan dari situ juga kayak gua tuh apa ya? Mencoba memposisikan diri gua dari POV-nya Jelita juga gitu di buku itu kayak iya juga ya gua kalau jadi Jelita juga sih mungkin gua bakal berpikir begitu gitu. Dan ya memang emang itu benar adanya guys. Kayak lebih baik lu mending jadi diri sendiri aja. Dan yang harus lu pahami adalah gak gampang memang untuk ketemu orang yang sefrekuensi sama lu gitu. Maksudnya gak misal sekali lu ketemu orang langsung bisa nyambung kan gak gitu kan. Dalam pertemanan juga kan mungkin gak gitu awalnya. Kayak kita tuh pasti sama teman kita kan banyak nih hal yang berbeda-beda. Pemahaman, kesukaan, apapun itu pokoknya pasti banyak yang beda. Cuman kan dari semua yang beda itu ada aja yang ngeklik kan salah satu yang bisa bikin kalian jadi teman. Nah, dimulai dari situ kan bisa jadi panjang tuh jalan pertemanannya. Nah, setelah itu kan kalian baru bisa mulai menerima kan perbedaan-perbedaan lainnya dari teman kalian tersebut. Nah, kenapa kalian gak melakukan yang sama gitu dengan hal lainnya? Kalau dalam berteman aja kalian begitu ya, kalau mau mencari pasangan juga seharusnya kita mindsetnya begitu aja. Ngapain juga capek-capek lu berusaha menjadi orang yang gak lu mau gitu. Kayak lu harus terlihat keren, lu harus terlihat berwibawa lah, atau apapun itulah yang kalian yakini bahwa itu bisa memikat orang lain. Ngapain juga? Kalau kitanya gak nyaman ya ngapain kan? Yang harus kita pikirin lebih dulu tuh mau gimana pun tetap diri kita sendiri dulu guys. Mau segimanapun kalian yang peduli terhadap orang lain nih, misal kalian tuh orangnya kayak selalu mendahulukan kepentingan orang lain dulu di dekat kalian sebelum diri kalian. Cuman menurut gua sih balik lagi apapun itu yang harus kalian pikirkan sih diri sendiri kalian dulu gitu. Karena yang paling bisa lu kontrol adalah itu guys. Yang paling bisa tahu kalian maunya gimana, kalian maunya apa, ya diri kalian sendiri juga kan pada akhirnya. Jadi lebih baik tuh kalian memikirkan dulu apa yang paling baik untuk diri kalian sendiri, baru deh kalian pikirin orang lain gitu, apa yang bakal kalian lakukan terhadap orang lain tersebut. Begitu guys. Sebenarnya topiknya sesimpel itu aja sih, maksudnya gue cuma pengen cerita kalau bahwa setelah gue baca itu tuh gue jadi tercerahkan lah gitu otak gue bahwa ya memang seharusnya gue juga begitu gitu. Gue jadi diri sendiri aja di depan banyak orang. Contohnya ya ketika gue bikin podcast ini juga guys, maksudnya kayak gua nih sebelum buat podcast ini ada aja kepikiran mah gitu orang-orang bakal nganggep gua apa, ada aja. Dan memang ketika gua bikin pun ada respon kayak begitu, kayak orang anggap gua kayak, "Ngapain sih lu bikin beginian?" Ada aja. Gua tidak bisa memungkiri itu. Cuman kan yang gua lakukan ini adalah demi gua bisa menjadi diri gua sendiri kan. Gua seneng kayak begini gitu, gua seneng ngomong di depan kamera dan gua seneng ngomong sendiri gitu. Kayak maksudnya di off kamera pun gue kayak
suka gitu kayak ngomong sama apa yang terjadi dengan kepala gue sendiri aja gitu, mengawang-awang. Bukan berarti gue maksudnya gimana-gimana ya, cuman ya balik lagi kan pasti ada aja yang nerima, ada aja yang enggak. Yang enggak nerimanya ada, contohnya udah gue dapetin. Tapi yang nerimanya juga ada kok maksudnya. Yang ngelihat gue bikin podcast kayak gini justru support juga ada aja gitu. Tandanya apa? Ya tandanya kalau kalian dijudge aneh sama orang, ya balik lagi kalian belum ketemu sama orang yang bisa ngertiin kalian. Sesimpel itu aja gitu maksudnya. Makanya gue terus melakukan hal ini juga ya karena gue ingin menjadi diri gue sendiri gitu tanpa di judge yang aneh-aneh sama orang. Kalau gue dijudge aneh-aneh ya berarti pikiran gue harus mikir bahwa lu belum ketemu orang yang tepat aja, Ufa. Begitu. Makanya ini gue udah mulai mau konsisten kan bikin beginian. Sebelumnya salah satu faktor yang bikin gue jarang upload juga sebenarnya gara-gara itu sih, kayak justru gue mikirin persepsi orang lain terhadap diri gue sendiri, which is itu gak baik buat gue kan sebenarnya. Kayak di masa-masa gue jarang upload itu yang sempet gue ceritain di episode kemarin, salah satu faktor yang bikin gue jarang upload itu adalah karena gue mikirin gitu, ini orang nerima gue gak sih bikin podcast kayak gini, gue bikin ngomong-ngomong sendiri kayak gini depan kamera, orang-orang pada nerima gak sih. Padahal kan gue sebenarnya di situ kayak belum tahu juga kan respon sesungguhnya kayak gimana. Cuman gue tuh di pikiran gue tuh udah jelek sendiri ke diri gue gitu kalau orang lain tuh gak nerima akan apa yang gue lakukan. Dan akhirnya setelah gue baca buku itu tadi, si Timun Jelita itu, gue jadi tersadarkan lah kalau mulai sekarang ya lu harus jadi diri lu sendiri gitu, apapun yang terjadi. Respon orang itu masalah nanti guys, seperti itu. Jadi mungkin itu aja sih yang mau gue bahas di episode ini. Kalau kalian ngerasa bertele-tele, ya mohon maaf. Emang penyampaian gue begini guys biasanya kalau ngomong. Bakal gue perbaiki lagi juga ke depannya. Kita cari jam terbang kan ya bikin podcast gini seminggu 2 kali gitu. Nanti cara ngomong juga bakal terasa. Sorry kalau tadi gue rasanya ngomongnya bertele-tele. Tapi kalau ada manfaatnya dari apa yang gue omongin barusan, silahkan diambil manfaatnya. Kalau gak ada ya nggak apa-apa, gak usah. Yang buruk-buruknya misalnya kalau ada kalian terima yang buruknya dari omongan gue, jangan diambil, biarin aja berlalu. Terima kasih yang sudah mendengarkan episode ini sampai akhir. Jangan lupa gue ingetin lagi ke kalian, kalau kalian lebih seneng dengerin versi audionya aja, kalian bisa langsung cek di Spotify. Tapi kalau kalian justru lebih seneng dengan melihat gue ngomong kayak gini dalam bentuk video, kalian bisa tonton di YouTube Aufa Satya gue ini. Oke, kita ketemu lagi di minggu depan. Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Bye-bye.